Halo teman-teman, selamat datang di channel Ruang Movie. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang tentunya seru sekali. Dan seperti apa keseruannya, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Milwaukee, salah satu kota terbesar di negara di Amerika Serikat yang menjadi pusat metropolitan dan terkenal dengan keragaman etnis budaya penduduknya. Sebuah kota yang terkenal karena industri pembuatan birnya dan juga rumah dari perusahaan besar Harley Davidson. Malam itu, Glenda Cleveland duduk santai menonton televisi di dalam apartemen kota Milwaukee, dan pendengarnya sangat terganggu ketika kamar sebelah menyalakan gergaji seperti sedang memperbaiki sesuatu, dan kebisingan serta bau busuk yang keluar dari saluran udara membuat dia semakin penasaran dengan tabiat tetangga apartemennya itu. Di waktu yang sama, Jack di sini baru saja mencuci gergaji mesin yang dipenuhi dengan darah. Dengan santai, pria berusia 31 tahun itu membasuh kedua tangannya dan minum bir sebelum pergi mencari korban lainnya. Pengunci pintu kamar Jeffrey sengaja dipasang ganda untuk menyekap para korban demi keamanannya. Saat hendak pergi ke dekat apartemen, Glenda keluar dari kamarnya untuk berbincang dengan Jeffrey Dahmer. Wanita itu langsung komplain dengan bau busuk dari kamar Jeffrey yang baunya kini menjadi lebih buruk. Dan Jeffrey berkata ada daging yang membusuk di dalam freezernya. Glenda akhirnya di sini mendengar jawaban yang sama seperti minggu lalu. Dia pun mengaku melihat Jeffrey sudah membuang tumpukan daging busuk dalam sampah plastik minggu lalu. Dan menurut Glenda seharusnya bau busuk itu hilang di sini ketika daging busuknya hilang. Dan mencari alasan dan berkata jika ikan peliharaannya mati di dalam akuarium karena terkena penyakit. Pria berdarah dingin itu berjalan mendekati tangga apartemennya seraya berkata jika semua ikan peliharaannya mati terjangkit AIDS atau penyakitnya, dan dia pun berjanji untuk membersihkan kamarnya akhir pekan nanti. Dan meregang menuju keluar apartemen, tepat di tiang listrik sepanjang jalan 21 Second tertempel pamflet orang hilang yang kebanyakan berkulit gelap. Dengan gaya normal dan santai, di sini dia masuk ke klub 219 yang terkenal dengan di sini orang-orang itu adalah yang terkenal di kota Milwaukee. Mendengar dua berita gay duduk di depan bartender, Jeff langsung mendekati pria incarannya itu. Jeff lalu memesan 2 minuman dan di sini merupakan bir unggulan di Milwaukee untuk Aaron dan Don. Mereka sebelumnya pernah berkenalan dengan Jeff, tapi di sini sering datang kembar ke sini untuk mentraktir beberapa pengunjung incarannya. Tak berselang lama, satu teman gay bernama Tracy ikut nimbrung dan ditraktir minuman yang sama. Dan Aaron mengaku pernah ditraktir minuman oleh Jeffrey sebelumnya, namun tidak diajak tidur bareng setelahnya. Dan kali ini Jeffrey berjanji akan mendekati mereka dan mengajak mereka tidur bareng kalau mau. Setelah berdansa di tengah klub, Jeffrey menawarkan pekerjaan kepada beberapa teman barunya. Dia mengaku bekerja sebagai fotografer seni profesional. Ia berkata terkadang akan memotret pria telanjang namun tidak sabar melakukan hubungan ranjang. Dia menawarkan bayaran $50 jika mereka mau jadi modelnya malam itu. Aaron dan Don berkata enggan foto
jika di sini bayarannya hanya $50. Jeff tetap memaksa dan merayu Tracy. Pria yang berdiri di sampingnya itu mendapat pujian langsung yang mengagumi bentuk rahang dan struktur tulang Tracy yang berotot. Setelah dirayu mesra, Tracy pun masuk ke dalam perangkap pembunuh berdarah dingin. Aaron di sini dan Don sempat bertanya di mana tempat tinggal Jeff agar mereka bisa mampir di waktu senggang. Sembari bersiap pergi, di sini Jeff berkata jika dia tinggal di Jalan 27 Utara nomor 548. Tracy tampak sangat bersemangat untuk menghabiskan malam berdua dengan pria berkulit putih itu. Mereka berjalan untuk sampai ke apartemen Jeffrey Dahmer. Sementara di sini Tracy berbicara bahwa dirinya hanya seorang pekerja serabutan yang tak memiliki karir jelas. Tracy juga mengaku tak punya tempat tinggal yang membuat Jeffrey semakin yakin bahwa korbannya ini adalah mangsa yang sangat tepat. Sesampainya di kamar 213, Tracy pura-pura malu mau masuk ke dalam kamar. Jeff mempersilahkan teman kencan semalamnya untuk masuk dan langsung mengunci ganda pintu kamar itu. Tracy langsung mengeluhkan bau busuk yang menyengat di dalam kamar Jeffrey yang berantakan. Bor yang masih meneteskan darah tergeletak di atas meja dengan tumpukan kaleng bir kosong. Melihat Jeffrey mengunci rapat pintu kamarnya, Tracy menyadari ada hal yang tidak beres di sana. Tracy merengek untuk dibukakan jendela karena bau busuk yang sangat mengganggu indera penciuman. Jeffrey langsung menolak membuka jendela karena bising kendaraan melintas. Dia pun berkata akan menyalakan AC dan mereka bisa ngadem berdua di dalam kamar. Saat Jeffrey menyeduh kaleng bir ke dalam gelas, Tracy menemukan buku The Satanic Bible karya Anton LaVey 1969. Jeffrey menuangkan serbuk obat tidur ke dalam gelas Tracy dan menyajikannya bersama bir kalengan. Melihat Tracy sibuk memperhatikan foto di dinding kamar, Jeff menghampirinya dan memberikan minuman sambil mengajaknya untuk bersulang. Tak seperti korban lainnya, Tracy lebih awas dan waspada. Ia melihat serbuk putih yang menggenang di permukaan air minumnya sendiri. Jeffrey masih berkelit jika serbuk itu bekas sabun cuci piring dan mengajak Tracy untuk menghabiskan minumannya dalam sekali tenggak. Tracy hanya meminumnya sedikit dan meletakkan gelas itu di atas meja. Dia pun berkata hendak pergi dari kamar Jeffrey karena merasa tak nyaman di sana. Dengan badan tinggi besar, Jeffrey menghadang pintu dan berkata mengapa semua orang selalu meninggalkan dirinya. Tracy menegaskan jika dirinya hanya ingin mencari udara segar karena di dalam kamar tercium bau busuk yang sangat menyengat. Jeffrey mencoba mengalihkan perhatian Tracy dan mengajaknya melihat ikan di dalam akuariumnya. Jeffrey mengaku meletakkan ikan petarung ke dalam satu tangki karena suka melihat mereka beradu sampai mati. Seketika itu Jeffrey memasang borgol di tangan Tracy dan membuat tamunya semakin ketakutan. Jeffrey masih mengelak jika borgol itu hanya sebagai properti fotografi. Jeffrey mulai menyeret Tracy untuk masuk ke dalam kamarnya, namun pria berkulit gelap itu dengan sangat kuat melawannya. Mereka sempat adu kekuatan, namun Tracy tersungkur ke lantai karena tubuhnya kalah besar.
dan Jeffrey memperingatkan Tracy untuk menuruti perkataannya daripada harus menggunakan tangan kasar, dan Jeff langsung mengambil pisau panjang dan mengajak Tracy untuk masuk ke dalam kamar. Jeffrey berkata jika semua properti itu hanya untuk foto dan main-main semata. Di sini Glenda semakin mendengar suara keributan dari suara Jeffrey semakin meninggi. Tracy tak habis pikir mengapa sampai semenakutkan itu padahal hanya untuk foto. Jeffrey masih menodongkan pisau dan memaksa Tracy untuk menurut jika masih ingin hidup. Tracy dipaksa untuk masuk ke dalam kamar dan perlahan duduk di atas ranjang. Jeffrey mulai meletakkan pisaunya di meja TV sambil memutar film horor kesukaannya. Jeffrey duduk di samping Tracy sembari berkata akan membayarnya setelah pemotretan usai. Di sudut kamar terlihat sebuah plastik besar yang tertutup rapat. Tracy semakin bertanya-tanya dalam hati apa isi drum itu dan untuk apa dia berada di sana. Seketika itu, Jeffrey mencekik leher Tracy dan memperlihatkan pria itu agar tidak mencoba kabur darinya. Tracy menengok ke arah tempat tidur yang penuh noda darah kering tepat di samping kepala. Tak kuasa menahan rasa takut, Tracy beberapa kali menyeka air mata di pipinya sendiri. Dia menyadari cara kasar tak akan mempan untuk menghindari pria psikopat itu. Kini Tracy mencoba menggunakan cara yang lebih halus dan menggoda. Ia menggenggam tangan Jeffrey dengan lembut dan merayunya dengan berbagai ciuman manja. Dia mengajak Jeffrey ke ruang tengah dan melakukan hal menyenangkan berdua. Sembari melahap jari itu, Tracy menggoda dengan penuh gairah. Jeffrey sempat terangsang namun langsung bangkit dan kembali menodongkan pisau. Dengan santai Tracy melangkah ke ruang tengah sembari menenangkan Jeffrey dan mengajaknya bersenang-senang. Jeffrey meletakkan pisau di atas meja dan melihat aksi Tracy yang penuh gairah. Pria gay itu membuka bajunya dan bergaya erotis sembari meminta Jeffrey untuk memotret tubuhnya. Jeffrey yang terbawa suasana pun salah tingkah hingga tak sabar untuk mengabadikan momen itu. Dia berkata jika kameranya berada di dalam kamar. Sebelum mengambil kamera, Jeffrey mengajak Tracy untuk tidak coba kabur. Baru masuk ke dalam kamar sebentar, Tracy langsung bangkit untuk lari ke pintu. Sayangnya, Jeffrey sudah kembali dengan kameranya bersiap mengambil gambar. Tracy kembali bergaya erotis untuk membangkitkan gairah cinta Jeffrey. Setelah memotret beberapa kali, Jeffrey kembali sadar dan mengajak Tracy masuk ke kamar untuk melanjutkan nonton film horor. Dengan tatapan dingin, Jeffrey mengambil pisau dan kembali menodongkan ke leher Tracy. Mereka berdua duduk di atas ranjang sembali menonton film di depan televisi sembali untuk menunggu Tracy tidur. Jeffrey mengira kalau korbannya itu sudah menunggak habis minuman darinya, padahal sebenarnya Tracy tak pernah meminumnya dan masih segar tanpa rasa kantuk sedikit pun. Tracy sangat ketakutan melihat drum besar yang diletakkan di sudut kamar sampai menangis. Dan dia pun merengek ketakutan dan meminta Jeffrey berhenti nonton film horor. Jeffrey tiba-tiba berkata jika kematian bukanlah hal menakutkan karena merupakan bagian dari kehidupan. Melihat Tracy menangis, Jeffrey mempercepat film ke adegan yang menjadi favoritnya. Jeffrey kini mulai berhasil dan meminta untuk mendengarkan denyut jantung Tracy. Pria itu menempelkan telinga ke dada Tracy dan berkata ada
dekupan sangat kencang. Jeffrey mendorong tubuh Tracy hingga terbaring di atas noda darah tadi. Pembunuh berdarah dingin itu berkata sangat senang jika mendengar denyut jantung Tracy karena dia akan memakannya. Mendengar hal itu, Tracy justru mengusap lembut kepala Jeffrey hingga membuat pembunuh itu terlena dalam dekapannya. Dan seketika itu, Tracy kembali melakukan perlawanan dan berlari menuju ke arah pintu. Dan Jeffrey sempat menarik celana pria itu, tapi Tracy dengan cepat menghantamnya dengan lampu meja. Saat Jeffrey di sini membuka kunci pintu yang berlapis 4, Jeffrey buru-buru bangkit dan lari menyikap Tracy hingga perkelahian terjadi di antara mereka berdua. Tracy menatap kepala Jeffrey beberapa kali menggunakan kaleng hingga pembunuh itu tak sadarkan diri. Dan dia sengaja membuka kuncinya yang dipasang sulit dan membukanya. Saat Jeffrey tersadar, Tracy berhasil membuka pintu itu dan langsung gercep lari jauh keluar gedung apartemen. Jeffrey bergegas memakai kacamata untuk mengejar mangsanya yang berhasil kabur, dan tetangganya keluar dan berdiri di depan pintu karena terganggu kebisingan. Dan melihat di sini dia terengah-engah, Greda pun langsung mengunci pintu rapat-rapat. Di waktu yang sama, Tracy sudah berada di jalan raya tanpa mengenakan pakaian sembari meminta tolong. Dengan tubuh yang kuat, Tracy mampu berlari kencang hingga berada jauh di apartemen Jeffrey. Dan meski hatinya kesal dan cemas, Jeffrey tetap tenang dan merokok di dapur apartemennya. Dan melihat ada mobil polisi yang melintas, Tracy langsung menghampiri mobil itu dan meminta bantuan. Dengan raut wajah ketakutan dan menangis terseduh, Tracy berkata jika dirinya hendak dibunuh seseorang. Dua polisi bernama Robert dan Rohmuller mendekati Tracy dengan penuh kewaspadaan. Mereka mengira jika Tracy di sini setelah menggunakan obat terlarang, jadi dianggapnya kalap. Dan sembari menangis pilu, dia menjelaskan baru saja terjadi pada dirinya. Tracy menyadari banyak pria berkulit hitam yang hilang di kota tersebut dan berhasil meyakinkan petugas untuk menggeledah tempat tersebut. Dan dia sedang bersantai di tempat tersebut dan dia pun melihat ada tamu tak diundang. Dua petugas polisi yang tersempat di sini langsung menggeledah kamar tersebut dan membawa Tracy untuk menunjukkan tempat tinggal pria yang mencoba membunuhnya. Jeffrey membuka pintu dengan sangat santai dan berkata jika Tracy adalah kekasih sesama jenisnya. Dia berbohong mengatakan hanya bermain-main saja karena gairah sedang bergejolak. Polisi bertanya mengapa tangan Tracy sampai diborgol. Jeffrey kemudian kembali berbohong dan berkata bahwa mereka berdua sedang berperan menjadi polisi dan pencuri seperti mainan anak SD. Tracy berteriak jika apa yang dikatakan Jeffrey hanyalah kebohongan semata. Dan polisi berkata di mana kunci borgol yang masih menjerat tangan Tracy itu. Jeffrey berkata hendak mencarikan kuncinya dan berniat menutup pintu. Seorang polisi menghalangi pintu itu dan dilarang untuk ikut masuk ke dalam kamar. Meskipun awalnya ragu, Jeffrey tak bisa menolak permintaan polisi itu untuk masuk ke dalam apartemennya sendiri. Bau busuk kembali menyurai hingga kedua petugas ini semakin curiga. Mereka mengajak Tracy untuk masuk ke dalam, tapi pria itu menolak dan memilih untuk menunggu di depan pintu kamar. Pembunuh itu berbohong jika
keluarganya ini mengirim banyak daging babi hingga menimbulkan bau busuk. Dan karena di sini tidak habis dimakan, polisi kembali bertanya di mana kunci borgol itu sembari mengamati isi dalam kamar Jeffrey. Dan saat pembunuh itu masuk ke dalam kamar, di sini petugas pun dihindari. Tanpa di sini untuk Jeffrey pun sebenarnya ada perlawanan, tapi dia tidak bisa melakukannya. Saat memasuki kamar, noda darah kering di ranjang langsung jadi sorot utama. Bau busuk semakin menyengat di mana drum plastik besar mendekam di sudut kamar dan tampak sangat mencurigakan. Dan di sini polisi yang dapat di kamar Jeffrey di sini menyuruh Jeffrey untuk menunjukkan letak di mana kunci borgol tangan Tracy. Jeffrey masuk dan menunjukkan ke arah laci samping ranjang dan Mueller memintanya untuk mundur dan dia sendiri harus memeriksa isi tersebut. Ditakutkan ada senjata semacam pistol yang disembunyikan. Jeffrey mundur ke belakang hingga menemukan pisau ranjang di dekat kakinya. Dan Mueller membuka laci dan mencari kunci borgol itu. Setelah menemukan kuncinya, ia heran melihat banyak foto Polaroid tersimpan di laci itu. Mueller melihat foto dengan seksama satu persatu, di mana bangkai manusia tanpa kepala tergeletak dalam posisi postmortem. Sementara foto lain menunjukkan jasad pria berkulit hitam dengan lubang di perutnya mengalirkan darah kental. Mueller terkejut mengetahui jika foto itu asli dan bukan editan. Jeffrey langsung lari ke kamarnya untuk kabur dari petugas polisi. Untungnya dua petugas itu sigap dalam menyikapi dan melumpuhkan tubuh kekar Jeffrey yang terus melawan, dan dia menahan Jeffrey atas percobaan pembunuhan terhadap Tracy. Dan ini gantian tangan Jeffrey yang diborgol dan digelandang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Melihat pembunuh itu tertangkap, Tracy sampai terduduk lemas karena nyawanya berhasil selamat. Dia pun meyakini jika Jeffrey adalah dan di sini sudah menghabisi nyawa berkulit hitam seperti dirinya. Jeffrey berbisik tenang jika dirinya pantas mati untuk menanggung perbuatannya sendiri. Dan setelah penangkapan itu pun desa itu menjadi ramai dan di sini polisi menggeledah seluruh tempat. Dan Glenda kembali berkata jika penghuni apartemen selama ini terganggu dengan bau busuk dan kegaduhan di kamar Jeffrey. Saat pembunuh itu diarak keluar gedung, Glenda tak kuasa menahan amarahnya dan terpendam dan semua kecurigaan kepada pria pendiam itu. Glenda menegaskan jika dirinya sudah berkali-kali menelepon polisi untuk melaporkan kecurigaannya kepada Jeffrey, tapi Pak Polisi tidak berbuat apapun selama ini. Polisi tetap diam sembari menggelandang Jeffrey ke tempat yang seharusnya. Leonard Dahmer yang merupakan ayah kandung Jeffrey mendapatkan telepon dari kepolisian dan memintanya untuk datang ke kantor polisi. Dan Lionel meninggalkan istrinya dan menyetir beberapa jam untuk sampai ke kota metropolitan itu. Setelah menulis di buku tamu, dia pun dibawa ke ruang interogasi. Dia berhadapan dengan dua detektif, yaitu Patrick dan juga Dennis, dan mereka menjelaskan jika Jeffrey ditangkap tadi malam atas dugaan cobaan pembunuhan. Lionel sangat terkejut mendengar hal itu. Dia mengira jika putranya adalah korban yang hendak dibunuh seseorang. Lionel tak pernah menyangka jika Jeffrey bisa melakukan hal tersebut. Sejak kecil, Jeffrey dikenal sebagai anak pendiam dan sedikit aneh. Namun, Lionel sangat mengenal putranya yang baik dan tak pernah berbuat nyeleneh. Dia teringat saat bercerai dengan ibu kandung Jeffrey. Hal itu membuat Jeffrey sangat terpuruk dan berlarut meratapi kesedihan.
Perceraian itu terjadi ketika Jeffrey berusia 18 tahun dan memaksa anak remaja itu untuk hidup sendiri menanggung perkotaan. Lionel hampir menangis mengingat masa kelam dalam bahtera rumah tangganya. Dan pria renta itu berkata, saat Jeffrey berusia 4 tahun, anak sekecil itu menjalani operasi hernia dan berubah menjadi sosok yang tidak seperti sebelumnya. Sebagai ahli analisis kimia, dia menduga jika obat anestesi membuat kerusakan. Detektif pun meragukan pernyataan Lionel yang menyalahkan obat sebagai pemicu kejahatan putranya. Dua detektif itu menjelaskan jika Jeffrey berorientasi kepada homoseksual dan memancing pria untuk datang ke apartemennya. Di sini Jeffrey mencoba membunuh pria itu dan berhasil kabur menghubungi polisi setempat. Polisi yang menangkap Jeffrey melihat barang tercecer yang bahwa di sini Jeffrey itu telah berulang kali membunuh para korban. Lionel tampak terkejut dan nafasnya semakin cepat. Dia bertanya-tanya barang apa dan pembunuhan apa yang dimaksud. Dokter di sini menegaskan jika Lionel tidak akan menjelaskannya. Jeffrey diketahui menyimpan kepala manusia di dalam kulkasnya sendiri. Sementara 2 kantung plastik besar yang ada di dalam freezer di sini berisi jantung manusia dan alat kelamin pria. Di dalam lemari kamarnya terdapat berbagai macam obat-obatan dan zat kimia berbahaya. Bahkan 5 tengkorak manusia ditemukan di dalam kamar tidurnya. Pisau palu gergaji serta foto polaroid yang mendokumentasikan aksi tersebut diamankan. Kerangka manusia utuh ditemukan sudah direndam pemutih dan kulit kepala disimpan rapi, sementara drum tom besar berkapasitas banyak ini berisi larutan asam klorida hingga batang tubuh manusia dalam berbagai tahap pembusukan serta potongan tubuh lain yang coba dipisahkan dari tulang dan juga dagingnya. Tak hanya itu, dari peralatan yang disita mereka menemukan bekas daging manusia yang sesuai dengan keterangan tersangka bahwa Jeffrey memakan beberapa daging korbannya. Melihat Lionel hanya terdiam dan bergetar, 2 detektif itu meninggalkan ruangan itu sementara beberapa menit agar Lionel bisa mengkonsumsi berbagai macam informasi dengan tenang. Detektif itu meninggalkan ruangan selama beberapa menit dan ruangan di dalam itu semakin hening ketika rekaman tersebut dimatikan. Lionel tak kuasa menahan air mata hingga tangisnya pun pecah seketika. Meski dia berusaha tetap tenang, namun air matanya yang keluar tidak bisa dibendung lagi. Sebagian tetangga apartemen sudah mengeluhkan bau busuk selama 1 tahun lamanya. Mereka tak pernah menyadar jika sumber bau itu berasal dari pembunuh yang menimbun mayat manusia. Pagi itu Glenda melihat kriminal televisi yang menjelaskan kriminal pembunuhan di sebelah kamar yaitu Jeffrey Dahmer, dan beberapa potongan tubuh saat itu diperkirakan berasal dari 15 manusia yang berbeda. Beberapa organ tubuh disembunyikan dengan menggunakan zat kimia berbahaya. Dan tim di sini pun harus dilibatkan untuk membersihkan seluruh apartemen tersebut. Polisi yakin tersangka menggunakan larutan asam untuk menghancurkan potongan daging manusia, dan polisi mengetuk pintu kamar menyuruhnya untuk meninggalkan gedung tersebut karena apartemen situ sudah tercemar serta terjadinya korosif. Dan demi penyelidikan, semua penghuni gedung dihimbau untuk mengevakuasi diri. Seluruh isi gedung menjadi TKP pembunuh belasan nyawa manusia. Glenda masih terus menanyakan berapa total jumlah orang
Dan film pun berakhir. Di episode pembuka ini semua episode disajikan, dan untuk teman-teman di rumah yang mungkin penasaran dengan alur cerita filmnya lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa.